无法伤我分毫。干脆一起上！ Film yang menceritakan seorang reinkarnasi dewa, di mana setiap masa akan lahir dewa terkuat yang memiliki segudang rahasia. Ketika di ujung kematianlah, barulah identitas diri seseorang bahwa ia adalah dewa akan diketahui oleh orang di sekitarnya. Seperti seorang anak yang memiliki garis keturunan dewa. Dengan mata kepalanya, ia menyaksikan langsung kematian ibunya atas perbuatan para monster para pemburu dewa. Mulai saat itulah anak itu tumbuh dan berlatih untuk membalas dendam. Pokoknya film ini adalah film terbaik di tahun 2023. Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di desa Azuri kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Meng Chuan. Sementara di sekitarnya telah hancur lebur atas amukan para monster. Meng Chuan juga telah kehilangan ibunya yang terbunuh oleh para monster iblis. Maka dari itu Meng Chuan bersumpah demi Tuhan ia akan membalaskan dendam atas kematian ibunya. Sedikit kita flashback tentang asal-usul kehancuran kota Azuri dan juga para pribumi dibantai oleh para monster pemburu dewa. Ketika itu Meng Chuan masih berumur 6 tahun, layaknya seorang anak yang tidak ada kesedihan di dalam dirinya. Kesehariannya ditemani oleh anak-anak yang seumuran dengannya coy. Kala itu ia sedang bermain bola. Tanpa anak-anak ini sadari, keanehan mulai muncul ketika seekor anjing tertelan oleh ganasnya monster iblis. Bukan itu saja, seorang pak tua yang pulang bekerja ia juga tertelan oleh monster iblis. Padahal istrinya yang cantik ini sudah menunggu kedatangan kekasihnya itu. Tapi apalah daya, mulai hari itulah yang tadinya desa Azuri damai bersahaja berubah menjadi malapetaka. Meng Chuan bermain bola hingga ke pantai. Di sini monster iblis selalu mengintai mereka setiap detiknya. Ketika berada di ujung klimaks kebahagiaan, tepat saat mereka menggiring bola, sang monster merayap. Di dalam lembutnya pasir pantai bersiap menerkam anak-anak ini. Untungnya di waktu itu ibunya Meng Chuan datang di waktu yang pas coy. Di mana Meng Chuan disuruh pulang karena hari mulai gelap, menandakan bahwa sebentar lagi malam akan datang. Sementara teman-teman lainnya masih lupa akan waktu. Mereka terlalu asik hingga di mana satu persatu nyawa mereka direnggut oleh sang monster iblis. Meng Chuan dikenal sebagai anak yang pandai melukis, di mana saat berduaan dengan ibunya, ia dipinta untuk melukis dirinya. Bukannya melukis sang ibu, Meng Chuan malah melukis pohon yang aneh. Mulai sini sudah terlihat keanehan, menandakan sesuatu buruk akan terjadi. Selanjutnya mereka berayun-ayun berdua dan Meng Chuan menanyakan kepada ibunya, ayah sedang di mana? Ya, ini adalah ayahnya, di mana dia keturunan dari keluarga Meng coy. Nanti di tengah video kita akan tahu asal-usul keluarga Ming, dan bukan Ming saja, ada dua keluarga lainnya yang ada di wilayah sini. Setelah cukup lama bersama ibunya, Meng Chuan memutuskan untuk pergi ke desa dengan seorang diri. Sebab Meng Chuan bukan anak yang suka dimanja-manja yang kemana-mana bersama ibunya. Ketika Meng Chuan tak jauh pergi meninggalkan ibunya di sini, sesosok monster iblis ada coy. Ya, sampai sini barulah terkuak sesosok asli ibunya Meng Chuan ini. Benar, dialah reinkarnasi dewa yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Sempat terjadi pertikaian di antara keduanya, namun tidak berimbas sampai merujuk ke kematian. Sebab ibunya Meng Chuan tahu putranya dalam bahaya. Yang lebih utama menyelamatkan putranya dulu. Benar, di mana para pribumi satu persatu dikejutkan oleh kedatangan monster iblis yang menelan mereka. Bukan itu saja, kehancuran demi kehancuran mulai mereka rasakan di desa Azuri ini. Meng Chuan yang melihat kejadian itu, tentu ia langsung bergegas menuju pedesaan dan mencoba peruntungan dengan menghadapi para monster iblis. Meskipun ia tahu kekuatannya saat ini jauh bisa dikatakan untuk menang. Daripada tidak sama sekali, sekiranya rasa keinginan di dalam hati ada tercurah untuk menyelamatkan desa Azuri. Terlihat beberapa kali Meng Chuan terbantai saat di sini, tetapi ia mencoba untuk bangkit dan lawan. Hingga akhirnya nyawa Meng Chuan berada di ujung tanduk. Untungnya ibu Meng Chuan datang menyelamatkan dan mengejutkan Meng Chuan sendiri. Ternyata ibunya adalah seorang reinkarnasi dewa. Ternyata Meng Chuan salah menilai. Dikira hanya ibu yang lugu, ternyata ibu suhu. Di sini kehebatan dan kelincahan ibunya terlihat ketika monster iblis dibantainya satu persatu.
Hingga akhirnya kemenangan sudah ia rasakan, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk menghampiri putranya ini. Rupanya insting hanyalah sebuah insting. Bukannya menang, ternyata masih ada ketua yang berhasil menembus jantung ibu Meng Chuan. Kemudian ia ditelan. Nah, di mana ketua monster iblis ini merasakan kepuasan, sebab yang ia telan bukan sembarang manusia. Ya, dialah reinkarnasi dewa. Di sini Meng Chuan sangat hancur sehancur-hancurnya. Ia mencoba membalikkan keadaan dengan melawan balik sang monster ini. Tapi apalah daya, dirinya juga terpongkang dan tertusuk benda runcing hingga menembus jantungnya. Meng Chuan mati. Oh, ternyata tidak. Sebab ia adalah reinkarnasi dewa yang memiliki kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya, di mana cahaya keluar di dirinya dan mampu mengejutkan sang monster iblis ini. Ya pastilah, sebab bocah berumur 6 tahun sudah memiliki kekuatan super yang dapat membunuhnya. Singkatnya, di desa ini hanya ada Meng Chuan bersama ayahnya yang masih selamat. Sebab ayahnya kala itu kebetulan tidak berada di desa Azuri karena sedang mendatangi ke keluarga Ming. Mulai saat itulah Meng Chuan bersumpah, demi Tuhan ia tidak akan membiarkan para monster iblis merajalela di desa ini. Dan ia yang bernama Meng Chuan akan membalaskan dendam atas kematian ibunya dan juga para penduduk desa. Tetapi coy, beberapa waktu setelahnya para monster iblis masih mendominasi. Untuk tetap aman dari ancaman kematian, ayahnya Meng Chuan memutuskan untuk membawa putranya ke istana Blazing. Ya, di istana ini kumpulan orang-orang kuat yang menjaga kedamaian dunia. Di istana ini juga berkumpul 3 marga, yakni ada Ming, Yun, dan Bai. Ketiga keluarga itu bisa dikatakan sebagai keturunan dewa. Meskipun keturunan, tidak semua anak akan menjadi dewa yang kuat. Hal itu dipengaruhi dengan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Meng Chuan di sini berlatih sama seperti anak dari 3 marga lainnya. Untuk menjadi dewa tertinggi, setiap manusia harus melewati 5 ranah yang terdiri: 1. Fondasi establishment, 2. internal, 3. Meru, 4. mortal shading, dan yang kelima Shameless. Dan kita akan dibawa ke waktu sekarang coy. Meng Chuan sudah dewasa dan ia menyembunyikan kekuatannya seperti mana ibunya waktu dulu. Hal ini ia lakukan karena ingin menuruti jejak mendiang ibunya. Di dalam isi hatinya cukup ia yang tahu, tapi tidak untuk orang lain. Seperti hasil ujian, di mana nama Meng Chuan cukup terbilang merah alias rendah. Hal itu menjadi pusat perhatian bagi seniornya, karena Meng Chuan dianggap sebagai murid tidak berguna. Ia mementingkan hobinya sebagai pelukis ketimbang berlatih bela diri. Senior Bai Guan namanya. Ia pun kemudian meminta Meng Chuan pergi dari istana Blazing, sebab kehadiran Meng Chuan dianggap hanya akan menjadi beban di kemudian hari. Jika itu mau Bai Guan ini, sebab hanya orang kuatlah yang akan dihormati. Meng Chuan mengajak senior Bai Guan ini bertarung. Lihatlah kemampuan Meng Chuan yang terbilang ranahnya di bawah dari Bai Guan, mampu membuat senior kelimpungan tanpa orang lain ketahui. Setiap detiknya Meng Chuan berlatih di alam berbeza yang hanya ia ketahui. Di alam itu ia bertarung melawan para monster iblis. Seringkali ia kalah, hingga dewasa barulah Meng Chuan berhasil mengalahkan puluhan bahkan ratusan monster iblis ini di dalam alam berbeza itu coy. Itulah alasan kenapa meski Meng Chuan tidak ngapa-ngapain di dunia nyata, tetapi kekuatannya semakin detik semakin tinggi. Hal itu dikarenakan ia berlatih di alam berbeza yang hanya Meng Chuan tahu. Seperti mana ibunya dulu, hatinya hanya boleh ia yang tahu, tidak boleh orang lain. Hingga akhirnya senior Bai Guan ini kalah dari pemuda yang terbilang biasa-biasa saja, yakni Meng Chuan. Beberapa hari kemudian hasil ujian sekti sudah terpampang di depan halaman istana Blazing. Dan lagi-lagi nama Meng Chuan menjadi sorotan lantaran dia tidak mengalami peningkatan melainkan penurunan. Ada Yun Kengfeng. Dia berasal dari keluarga Yun. Sepertinya ia suka dengan Meng Chuan. Namun Meng Chuan tidak ada tanda-tanda suka dengannya. Terlihat Yun Kengfeng begitu perhatian setelah tahu Meng Chuan mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Nah, sementara Bai Guan, ia menyukai Yun Kengfeng ini coy. Sehingga ia marah kepada Meng Chuan karena pujian hatinya direbut oleh Meng Chuan. Meskipun sebelumnya Bai Guan sudah dikalahkan oleh Meng Chuan ini, tak membuat Bai Guan gentar apalagi takut ya kan. Ia sekali lagi mengajak Meng Chuan bertarung.
Sedikit info, saat ini Meng Chuan sudah berada di ranah ketiga, yakni Mero Development, tahap menengah, sedangkan Bai Guan sudah berada di tahap akhir. Ya, kali ini Meng Chuan tidak terlalu memperlihatkan kemampuan rahasianya, sehingga beberapa kali Bai Guan dapat menyerang dan menggoyahkan pertahanan Meng Chuan. Sampai sini Meng Chuan sangat tertekan, sebab Bai Guan benar-benar ingin mengakhiri hidup Meng Chuan. Ya, Bai Guan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyerang Meng Chuan. Untungnya datanglah wanita berpanah menghentikan pertarungan kedua murid Istana Blazing ini, coy. Namanya Qiu, dia adalah teman sekaligus sahabat dari Meng Chuan sendiri. Kekuatan ranahnya sudah setara dengan Bai Guan, bahkan sedikit lebih tinggi ketimbang Bai Guan ini, coy. Ya, bisa dikatakan beda tipis lah. Melihat itu tentu membuat Bai Guan semakin panas, sebab Meng Chuan dianggapnya memiliki teknik rahasia, yakni berlindung di ketiak wanita. Seperti yang kita lihat sebelumnya, ya kan? Meng Chuan tak menanggapi hal itu, sebab menurutnya hinaan itu tak akan mempengaruhi mentalnya, melainkan malah Qiu lah yang marah, dimana dengan kecepatannya ia menendang anak panah dan mengenai pipi Bai Guan yang mengakibatkan ada luka. Sampai sini Bai Guan merasa terhina, apalagi dilukai oleh serangan semacam itu. Ingin turun menghadapi secara langsung kedua orang ini, namun ada seniornya yang menghentikan. Ia mengingatkan kepada Meng Chuan dan Qiu agar kelak membayar atas perbuatannya, yakni ketika bertemu di ujian sekti berikutnya. Oke, Meng Chuan pun akan memperlihatkan jati dirinya ketika di ujian nanti. Sepertinya ujian mendatang akan menyajikan pertarungan antar murid, coy. Berbeda seperti sebelumnya, ya langsung hasilnya saja, ya kan. Lanjut. Kemudian mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat ini. Rencananya mereka akan berlatih. Tentu melihat hal itu, Yong Keng Feng merasa cemburu setelah melihat Meng Chuan dekat dengan wanita lain selain dirinya. Kemudian Yong Keng Feng melaporkan atas kejadian tadi kepada ayahnya, bahwa mulai hari ini ia sangat membenci yang namanya Meng Chuan. Tapi ayahnya sepertinya sangat mendukung putrinya ini jika kelak menikah dengan keluarga Meng. Sebab akhir-akhir ini keluarga Yun mengalami penurunan di antara ketiga keluarga yang ada di sini, coy. Sehingga membuat Yong Keng Feng sempat dilema, sebab ia tahu Meng Chuan tidak mencintainya, sementara ayahnya malah mendesak agar ia hidup bersama Meng Chuan. Sedangkan Meng Chuan bersama Qiu yang memiliki ranah lebih tinggi ketimbang Meng Chuan. Ia sebagai aktor utama atau dalang utama penyerangan brutal yang ia lepaskan terhadap Meng Chuan. Meskipun Meng Chuan hanya di ranah 3 tahap menengah, tak membuatnya kesusahan menepis setiap anak panah yang dilepaskan oleh Qiu. Terlihat Qiu benar-benar menyerang dengan menggunakan beberapa teknik yang ia lepaskan. Tetap Meng Chuan dengan kecepatan berpedang mampu menepis hingga akhirnya Qiu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Menandakan bahwa Meng Chuan adalah murid yang berbakat. Qiu pun mengakui kehebatan Meng Chuan meskipun ranah mereka terpaut cukup jauh. Ya, menengah ke tingkat akhir itu terbilang cukup jauh, coy. Sebab orang awam perlu beberapa tahun untuk naik ranah dari awal ke menengah dan akhir. Nah, Qiu juga menjelaskan jika nantinya sudah berada di tingkat akhir, Meng Chuan harus memiliki teknik rahasia agar dapat naik ke ranah tingkat 4, yakni Mortal Shading. Jika tidak ada memiliki teknik rahasia, maka akan percuma dan sia-sia. Apalagi Meng Chuan pernah berniat untuk menjadi dewa terkuat yang ada di muka bumi ini, ya kan? Tak lama kemudian ayah Meng Chuan datang, atau kita sebut saja ayah Ming. Di sini mereka makan-makan setelah seharian berlatih keras. Ya, menurut sejarah Meng Chuan yang masih berumur 15 tahun menjadi satu-satunya murid dari keluarga Ming yang memiliki kecepatan di umur itu. Ayah Ming yakin suatu saat nanti putranya ini akan menjadi kesatria yang dapat merontokkan para monster iblis pemburu dewa. Sehingga ayahnya memberikan buku panduan yang dulu pernah dipelajari dewa berpedang. Ayah Ming berharap Meng Chuan menjadi sepertinya kelak, bahkan melebihi darinya. Sedikit info, buku ini diberikan oleh gurunya Meng Chuan yang dikirimkan kepada ayahnya, coy. Siapa gurunya? Nanti kalian akan tahu betapa hebatnya guru dari Meng Chuan ini. Malam harinya Meng Chuan mencoba mempelajari isi buku tersebut. Sebab ujian sekti beberapa hari lagi akan segera dimulai. Meng Chuan juga memiliki hasrat agar dapat memiliki teknik rahasia agar kelak impiannya bisa terwujud. Di sini kita akan dibawa ke 30 tahun silam, di mana ada seorang pemabuk yang dianggap gila. Dia selalu bercerita tentang kehebatan berpedang ketika menghadapi para monster iblis. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat pedang karena orang ini selalu membungkus dengan kain. Ya, mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa Giyu namanya, coy. Giyu, ya Giyu. Dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya. Hingga dimana anggapan orang-orang itu salah. Setelah Giyu memperlihatkan teknik berpedang setelah menghadapi para monster iblis, kecepatannya membuat decak kagum semua orang. Sebab tidak ada satu orang pun yang dapat melihat bagaimana dia mengayunkan pedang.
Yang ada para monster iblis langsung terkapar. Dan dia sudah ada di depan Ming Chuan sekaligus gurunya sendiri. Pantas Ming Chuan sangat ciamik memainkan pedang. Tapi itu hanya beberapa saja, masih jauh dengan kemampuan gurunya ini. 成天缠着我这老头子。第一快到。 Rupanya Ming Chuan setiap bertemu dengan gurunya ini, ia meminta agar Gyo mengajarkan teknik rahasia berpedang. Namun guru Gyo menganggap Ming Chuan masih belum cukup ilmu untuk menguasainya. Itulah mengapa sampai saat ini Ming Chuan masih bersikukuh untuk mendapatkan teknik rahasia dari gurunya ini. Setiap pertemuan mereka juga dilandasi dengan pertarungan. Guru Gyo hanya menggunakan tongkat, sementara Ming Chuan menggunakan pedang. Dan setiap harinya Ming Chuan selalu memperlihatkan progres yang begitu luar biasa sehingga membuat guru Gyo merasakan bahwa dia adalah anak yang akan meneruskan kejayaan nantinya. Tapi tidak untuk sekarang, sebab hati Ming Chuan masih belum terkontrol emosinya untuk menjadi dewa berpedang terkuat. Ketika itu Ming Chuan meyakinkan bahwa hatinya sudah bersih. Ia tulus untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Seperti mana ibunya juga memiliki hati bersih. Sehingga di ujung kematiannya barulah terbongkar bahwa ibunya seorang kesatria yang menyelamatkan dunia. Sampai sini pun akhirnya kita akan melihat sesuatu yang tak disangka-sangka. Sebelumnya, agar tidak terlihat anak yang manja, Ming Chuan mendustai dirinya dan juga ibunya. Padahal ia sebenarnya melukis wajah ibunya yang cantik ini coy. Karena itulah cita-citanya sejak dulu, yakni membahagiakan ibu dan juga ayahnya. Salah satunya dengan membalaskan dendam kematian ibunya. Tapi karena tak ingin terlihat manja, ia menyembunyikan itu semua. Sampai sini Gyo merasakan ada yang berbeza pada ini anak. Apakah Ming Chuan akan mendapatkan teknik rahasia dari gurunya Gyo atau tidak? Setelah melangsungkan pertarungan begitu lama, guru Gyo dan Ming Chuan minum-minum. Di sini Ming Chuan juga ikut minum untuk menghormati gurunya ini. Gyo pun menanyakan kenapa Ming Chuan sangat bersikeras untuk mendapatkan teknik rahasia darinya. Jawabannya sama seperti sebelumnya, yakni tujuan Ming Chuan untuk menjadi dewa terkuat untuk menyelamatkan umat manusia dari serangan monster iblis. Sampai sini masih menjadi sebuah pertanyaan, apakah guru Gyo sudah memberikan teknik rahasia itu? Sebab jika diartikan dalam pertanyaan guru Gyo, sepertinya sudah memberikan tekniknya coy. Keyakinan itu semakin bertambah setelah Ming Chuan berjanji akan lebih hebat dari gurunya dan akan mengalahkannya juga. Guru Gyo hanya bisa tertawa karena hal itu sangatlah mustahil. Sebab saat ini Ming Chuan masih berada di bawah bayang-bayang seseorang. Ya, dialah orangnya. Menurut Gyo, dia adalah murid terhebat nomor 1 untuk saat ini di sini coy. Tapi tak masalah bagi Ming Chuan, seiring waktu berjalan ia pasti akan menjadi yang terbaik di tempat ini. Setelah cukup lama berbincang manja, Ming Chuan meminta izin untuk kembali ke penginapan. Dan tentu sebagai murid yang berbakti kepada orang tua, ia meminta kepada guru Gyo untuk membatasi kebiasaan buruknya ini, yakni minum-minum. Sebab kesehatan adalah yang utama. Guru Gyo hanya membalas dengan sedikit senyuman. Hal ini sudah dapat diartikan ia sudah kecanduan, tak bisa untuk mengurangi apalagi berhenti. Nah, sebelum pergi itu juga, guru menanyakan kepada Ming Chuan, apa teknik rahasia yang sudah dipelajari Ming Chuan malam tadi? Namanya adalah Autumn Leaf. Sementara itu di tempat keluarga Yun, ada kakeknya Yun Kengfeng. Dia adalah Yun Hanwei, seorang dewa dari keluarga Yun, sekaligus menjadi orang terkuat di keluarganya. Kala itu ia memerintahkan kepada putranya, yakni ayahnya Yun Kengfeng, sebut saja namanya Paman Yun, bahwa dewa terkuat di keluarga Ming akan mati. Maka dari itu Yun Hanwei mendeklarasikan kepada putranya untuk mengambil alih kekuasaan yang selama ini dikendalikan oleh keluarga Ming. Apalagi selama ini dewa terkuat dari keluarga Ming sudah mulai menua dan sudah dipastikan sebentar lagi akan mati. Mendengar itu Paman Yun pun akan melaksanakan perintah dari ayahnya ini. Sebab tujuan keluarga Yun sebelumnya ingin menjodohkan putrinya dengan keluarga Ming akan diputuskan. Hal itu dikarenakan keluarga Yun akan segera melebihi kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga Ming saat ini coy. Berita itu juga sampai kepada tuan ketiga dari keluarga Bai. Sepertinya ia juga mendapatkan mandat untuk mengambil kekuasaan keluarga Ming di Mansion Dongning atau kota Azuri. Tuan ketiga juga membawa kesatria terhebat dia yang bernama Bei. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keselamatannya ketika berada di tengah-tengah kerumunan keluarga Ming nantinya. Singkatnya, pengawal dari keluarga Yun mulai memberontak di kediaman keluarga Ming. Ia mengatakan bahwasanya jika keluarga itu tidak lagi memiliki dewa, maka nasab atau keturunan dewa akan terhapus seperti keluarga Ming saat ini. Sebab dewa terhebatnya nantinya akan mati.
Siapa yang disebut dewa dari keluarga Ming? Nah, sebentar lagi kalian akan mengetahuinya. Bukan itu saja, pengawal ini memperlakukan keluarga Ming seperti binatang. Dan ia mengumumkan kepada semua pribumi di sini bahwa seutuhnya kekuasaan di sini sudah dipegang oleh keluarga Yun. Jadi kalau mau apa-apa harus meminta izin kepada keluarga Yun. Qiu pun mendatangi Meng Chuan yang sedang berlatih coy. Ia mengabarkan bahwa telah terjadi keributan di sekitar lokasi keluarga Ming. Tanpa ada keraguan, mereka berdua pun sesegera menuju lokasi untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tuan ketiga di sini langsung makan seenak jidatnya coy. Dimana setelah makan, piringnya langsung ia pecahkan. Adab tidak ada lagi dimiliki oleh tuan ketiga ini. Hal itu ia harapkan agar pemilik restoran ini gentar atas perbuatannya. Langsung saja ke intinya, tuan ketiga meminta agar pemilik restoran ini menjual tempat ini kepada keluarga Bai. Namun Paman Qian, pemilik tempat ini tidak akan menjual begitu saja kepada keluarga Bai. Apalagi ini adalah pusat terbesar pemasukan dari keluarga Ming sendiri. Tentu tuan ketiga emosinya langsung melonjak. Jika tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, maka dengan kekerasan. Nah, ketika itulah Meng Chuan datang bersama Qiu untuk menghentikan kelakuan dari tuan ketiga. Pengawal dari keluarga Yun tadi juga mereka bantai coy. Mereka berdua sebenarnya tahu orang di hadapannya ini adalah orang penting di keluarga Bai. Tapi mereka berdua hanya pura-pura tidak tahu dan mengatakan tuan ketiga ini seorang babi. Hal itu dilakukan agar emosi tuan ketiga tak terkontrol lagi dan negosiasi akan berakhir lebih cepat ya kan? Benar sekali, di mana tuan ketiga langsung memerintahkan Bai Wei untuk menghadapi Meng Chuan. Bai Wei sudah berada di ranah mortal seding atau tingkat 4. Tentu dari ranah Meng Chuan kalah jauh dibandingkan wanita ini. Namun dari segi kemampuan dan kecepatan masih bisa diadu. Sebab Meng Chuan memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Bai Wei juga dikenal sebagai salah satu dari 5 penjaga istana Bai. Ya, perlu digarisbawahi, keluarga Bai dan keluarga Yun memiliki hubungan kental, berbeda dengan keluarga Ming yang selalu dimusuhi oleh kedua keluarga itu coy. Sementara di pertarungan kedua orang ini, terlihat Meng Chuan hanya melakukan aksi menghindar namun tidak untuk menyerang. Hal itu ia lakukan untuk mengetahui seberapa cepat ia dapat mengantisipasi serangan musuh yang ranahnya di atas darinya. Namun setelah dipikir-pikir, jika terus-terusan seperti ini restoran akan hancur. Maka dari itu Meng Chuan akan balik menyerang sekaligus menguji coba kemampuan berpedangnya. Dan benar, dengan kecepatannya, Bai Wei kalah setelah mendapatkan serangan cepat dari Meng Chuan. Dengan ini maka tuan ketiga keluarga Bai sangat ketakutan, bahkan bersembunyi di balik meja makan. Di mana Meng Chuan langsung mengancam orang ini dengan ingin membunuhnya. Tentu tuan ketiga sangat teramat takut setelah pedang sudah berada di depan kepalanya ya kan. Meng Chuan bertanya alasan kenapa mereka datang mengganggu keluarga Ming. Orang ini tidak menjawab, maka jangan salahkan Meng Chuan lagi jika ia bertindak kejam dan ingin benar-benar menghabisi nyawa tuan ketiga Bai ini. Untungnya ayah Ming datang menghentikan perbuatan putranya itu. Sebab ada urusan lebih penting lagi ketimbang yang mereka hadapi saat ini. Di mana Meng Chuan dibawa ayahnya ke mansion Ming. Sebab di sana ada Paman Yun yang sedang menunggu kedatangan ayah Ming dan putranya. Terlihat Paman Yun berperilaku layaknya bukan seorang tamu. Ia semena-mena dan tak menghormati orang di depannya. Padahal dia adalah patria keluarga Ming yang bernama Meng Yanfeng. Kedatangannya ke sini untuk memutuskan kontrak pernikahan yang dijanjikan sebelumnya antara keluarga Yun dan Ming. Tak lama kemudian datanglah ayah Ming dan putranya Ming Chuan. Seperti perjanjian sebelumnya, di mana Paman Yun ingin memutuskan kontrak dengan keluarga Ming. Sebab sebentar lagi dewa terkuat keluarga Ming akan mati. Nah, jika mati maka keluarga Ming akan kehilangan jati mereka sebagai keturunan dewa. Artinya yang tadinya ada 3 keluarga dewa, yakni Yun, Bai, dan Ming, sekarang hanya ada 2, Yun dan Bai. Ayah Ming sudah membawakan surat pemutusan kontrak, di mana Meng Chuan yang merasa keluarganya diinjak-injak atas perbuatan Paman Yun ini, ia lebih baik memutuskan sendiri daripada orang lain ya kan, bahwa dia bernama Meng Chuan yang memutuskan sendiri. Pernikahan kontrak dengan putri dari keluarga Yun telah dibatalkan. Sampai sini Paman Yun merasa menjadi pemenang, sebab selama ini keluarga Yun selalu berada di bawah bayang-bayang keluarga Ming dan saat ini mereka sudah bebas. Dan yang utama Paman Yun juga menghina dewa dari keluarga Ming.
Nah, setelah mau keluar, tiba-tiba dewa terkuat keluarga Ming juga hadir. Dia adalah satu-satunya dewa yang tersisa di keluarga Ming. Sudah menua, pantas saja ya kan, diprediksi sebentar lagi akan mati. Sebut saja Bibi Meng, di mana ia sudah mendengar ucapan dari Paman Yun tadi. Marah, ya pasti, sehingga ia langsung menampar Paman Yun dan memerintahkan Meng Chuan untuk menamparnya juga. Sehingga Paman Yun mendapatkan double tamparan saat di sini. Sementara di tempat lain ada tuan ketiga, dirinya merasa dipermalukan oleh Meng Chuan, apalagi BW juga dianggap telah mengecewakannya. Di mana BW dimasukkan ke dalam karung goni, lalu ia hantam beberapa kali menandakan tuan ketiga begitu marah. Seandainya BW melawan tuan ketiga, ini tidak ada apa-apanya bagi BW sendiri coy. Namun karena mereka berada di dalam sebuah aturan, bawahan harus menuruti perintah tuannya, sehingga BW seperti menjadi seekor ancut. BW juga disuruh pergi dari tempat tuan ketiga ini. Nah, setelah tak lama kemudian terdengarlah auman seorang dewa. Siapa lagi kalau bukan berasal dari Bibi Meng yang meminta Yun Hanwei keluar karena perbuatan putranya telah dianggap menghina keluarga Ming. Sampai sini Paman Yun diperlakukan layaknya seperti budak yang tak berkutik lagi ketika berhadapan dengan Bibi Ming. Tentu melihat putranya diperlakukan seperti itu, Yun Hanwei marah besar. Ia mendatangi Bibi Meng dan langsung mengadakan aksi adu jotos. Namanya juga seorang dewa, pastinya memiliki kemampuan yang sungguh-sungguh di luar nalar. Mereka berdua sama-sama kuat, bahkan rela mati hanya demi mengeluarkan teknik terlarang alias teknik rahasia. Sementara Meng Chuan juga menyaksikan pertarungan yang begitu sengit. Sebagai kesatria yang pintar, ia bukan hanya sekedar menyaksikan saja, namun juga mempelajari bagaimana nantinya agar Meng Chuan berhasil menguasai teknik rahasia seutuhnya. Setelah cukup lama saling mengeluarkan kekuatan, bahkan di akhir klimaks, yang menandakan jika terkena serangan ini bisa saja keduanya akan mati. Terlihat Yun Hanwei berada dalam tekanan. Untungnya pertarungan ini berakhir setelah datangnya penguasa istana Blazing. Ya, dia juga seorang dewa yang ranahnya lebih tinggi ketimbang kedua dewa ini. Kedatangannya hanya untuk menghentikan karena perbuatan mereka hanya bikin malu saja. Apalagi mereka sudah sama-sama tua ya kan. Kok masih saja berkelahi? Padahal kita tahu tujuan utama manusia menyelamatkan dunia dari serangan para monster iblis pemburu dewa, agar kelak anak cucu nantinya tidak ada lagi yang namanya dalam penindasan. Apalagi sebentar lagi ujian istana akan segera diadakan dengan tujuan nantinya akan dikirim untuk memberantas para monster iblis. Penguasa istana tahu keluarga Ming sampai saat ini tidak memiliki keturunan yang dapat menguasai teknik rahasia. Nah, itulah sebabnya keluarga Yun dan Bei ingin meruntuhkan kejayaan keluarga Ming, karena mereka tahu penerus keluarga Ming semakin luntur. Singkatnya, Bibi Meng kembali ke kediaman keluarga Ming dengan wajah penuh kekecewaan, karena ia sadar keturunannya tidak memiliki sebuah harapan untuk meneruskan kejayaannya. Meng Chuan tahu bahwa Bibi Meng merasa gelisah ya kan, sebab penerus dewa harus ada setiap keluarganya. Tapi untuk saat ini keluarga Ming masih menjadi tabu. Maka dari itu Meng Chuan berusaha keras untuk menjadi penerus dan menjadi dewa terkuat yang pernah lahir di muka bumi ini. Seperti biasa, Meng Chuan berlatih di bawah alam sadarnya, di mana lawannya bukan lagi monster, melainkan lawan yang pernah berhadapan dengannya, seperti BW dan gurunya. Meng Chuan terus berlatih di alam bawah sadarnya, hingga di mana Meng Chuan berusaha sekuat tenaga dengan kemampuannya, kelak dapat membuat Bibi Meng kembali tersenyum. Sebab Meng Chuan sedikit lagi akan menguasai teknik rahasia yang umurnya masih di bawah 18 tahun. Sebab itu syarat untuk menjadi seorang dewa sebagaimana para pendahulunya tersebut. Nah, jika lewat 18 tahun maka harapan menjadi dewa itu telah pupus coy. Dan film pun bersambung.